Timnas Indonesia bersiap menghadapi Jepang di laga terakhir grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tuan rumah Timnas Jepang. Bagaimana peluang Indonesia saat melawan Timnas Jepang? Apakah Indonesia bisa meraih hasil positif? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat petang Bung Joy. Selamat petang. Bung Joy, kalau kita lihat ini sudah jalan mungkin hampir 30 menit pertandingan. Namun Timnas Jepang sudah berhasil membobol 2 gol ke gawang Timnas Garuda di menit ke-15 oleh Kamada dan di menit ke-19 oleh Kubo. Seperti apa Anda melihatnya? Apakah mungkin di back pertahanan Indonesia kurang kuat sehingga bisa kebobolan 2-0, Bung Joy? Ya, kalau saya lihat dari sejak kick off memang kualitas Jepang ini memang pantaslah mereka menjadi negara yang lolos kualifikasi pertama. Di peringkat FIFA juga mereka paling tinggi kan di Asia. Jadi kita tahu kenapa mereka ada di posisi itu. Dari awal itu saya sampai menghitung pakai stopwatch saya, 17 menit itu semua permainan ada di area Indonesia. Jadi ini bukan persoalan backnya tidak tangguh atau kipernya grogi. Nah, ini masalah kualitas Jepang yang memang jauh di atas Indonesia, dan itu menurut saya pelajaran berharga sekali. Sudah berjalan kira-kira sekarang 35 atau 40 menit, memang belum ada tanda-tanda bahwa tim Indonesia akan bangkit, dan ini PR besar ya bagi Patrick Kluivert yang akan memimpin tim ini untuk ke putaran 4 nanti menghadapi negara-negara kebanyakan dari Jazirah Arab. Tapi memang mereka tidak akan sehebat Jepang. Yang perlu dipetik dari pelajaran hari ini adalah bagaimana tim seperti Jepang itu mampu begitu mendominasi permainan. Bahkan saya bilang permainan setengah lapangan. Dan ini yang saya rasa Alex Pastoor, Kluivert, Dani Lansat sudah mencatat semuanya. Ya, mudah-mudahan nanti babak kedua ada perubahan yang signifikan ya. Karena saya lihat babak pertama nyaris kiper Jepang ini nggak kelihatan kalau di layar TV. Jadi permainan terlalu timpang. Mudah-mudahan di babak kedua ada sedikit perubahan pada cara bermain Indonesia dan bagaimana cara menghalau serangan-serangan frontal yang dibangun oleh Kubo dan kawan-kawan. Menurut saya begitu dahsyat ya. Jadi ini skor 2-0 barangkali memang harus kita tahan supaya tidak terlalu banyak gol terjadi pagi, dan mudah-mudahan semangatnya tetap membara ya untuk bisa meraih poin lah. Karena masih ada kesempatan di 45 menit kedua. Bagaimana Anda melihat ini Bung? Apa kekuatan dari para punggawa asuhan Hajime Moriyasu ini hingga bisa terus mendominasi permainan? Ya, mereka kan dibesarkan di J-League sejak junior dengan kompetisi yang sangat tertib ya. Dan itu kan berkali-kali saya katakan bahwa kalau mau lihatlah Jepang. Mereka membangun sepak bola dari bawah itu begitu rapi. Kemudian pada umur 17-18 mereka sudah banyak mengekspor pemain ke Eropa, ke Jepang, ke Jerman. Sekarang banyak juga di Liga Inggris, di Liga Spanyol. Jadi itu sebetulnya yang harus dilakukan oleh PSSI. Ya, membangun sepak bola domestik sehingga menghasilkan pemain-pemain yang bisa berlaga di Eropa. Nah, ini yang saya kira menjadi pelajaran penting lah. Kita melihat bagaimana Jepang itu begitu dominan di babak pertama. Keterampilan teknis individunya luar biasa, kerjasamanya begitu rapi, serangan silih berganti dari kanan dan kiri. Ya, memang kualitas mereka di atas rata-rata. Bagaimana Anda menganalisa apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan anak-anak asuhannya untuk meredam permainan dari timnas Jepang ini? Ya, memang keterampilan individu kerjasama memang Jepang lebih unggul. Tetapi memang dengan disiplin yang ketat, saya kira juga di babak pertama disiplin sudah tinggi ya diperlihatkan oleh Jai Isdes dan kawan-kawan. Cuma memang keunggulan manajemen permainan ini memang sulit untuk dilawan. Sehingga hanya dibutuhkan sekarang semangat untuk bagaimana supaya Jepang ini jangan terlalu merajalela lah di babak kedua ya. Karena mereka begitu dominan dan mungkin individualnya bisa ditanggulangi dengan permainan man-to-man marking yang lebih ketat, lebih disiplin. Tapi saya rasa Kluivert sudah punya jawaban untuk dia katakan nanti di ruang ganti.
setidaknya bahwa jangan sampai Indonesia ini terlalu ditekan, bisa bertahan dengan lebih solid, melakukan serangan balik. Mungkin akan ada pergantian beberapa pemain di babak kedua. Untuk mungkin di laga di sesi kedua, di babak kedua, Bung Joy, menurut Anda apakah yang harus dilakukan oleh para timnas Indonesia ini? Arahan dari Patrick Kluivert mungkin, apakah mungkin lebih bertahan atau dengan counter attack? Ya, kalau cuma bertahan, tadi aja kan di 30 menit pertama bertahan terus dan kebobolan 2 gol. Ya, jadi memang bertahan percuma untuk melawan tim seperti Jepang. Jadi memang bertahan harus jauh lebih solid, lalu menempatkan 1-2 pemain yang mampu berlari cepat, menyusuri garis atau di sektor poros untuk melakukan counter attack. Dan memang itu harus ada kuncinya. Tapi kan Joey Pelupesi juga ada di situ, tapi dia sibuk bertahan kan. Harusnya ya dia lebih punya ruang dan kesempatan juga untuk memulai serangan, karena sama sekali di babak pertama memang dia tidak punya kesempatan untuk itu. Bung Joy, pertanyaan terakhir, menurut Anda apakah peluang Indonesia bisa mencetak gol pada pertandingan malam ini, Bung Joy? Selalu ada peluang untuk mencetak gol melalui counter attack ya. Cuma memang kalau counter attack itu kan yang syarat pertamanya pertahanan harus sangat rapi ya. Tapi kombinasi serangan Jepang ini kan memang luar biasa. Dia masuk dari kiri dan kanan, bola atas, bola bawah, kombinasi dari poros, umpan 1-2 di sekitar kotak penalti, itu yang memang harus diantisipasi. Tapi saya yakin Jai Isdes juga akan memberikan statement nanti di ruang ganti untuk bagaimana lebih solid di pertahanan dan berusaha untuk menugaskan 1-2 orang untuk melakukan counter attack yang maksimal ya, karena memang barangkali so far sejauh ini ya barangkali itu yang bisa dilakukan, karena memang dominasi Jepang terlalu besar, sehingga memang dibutuhkan keberanian lah untuk paling tidak jangan sampai kalahnya terlalu banyak gitu, karena itu akan memukul moral. Tapi kalah pun melawan Jepang kan bukan hal yang aib. Gitu loh, bukan hal yang memalukan. Karena memang mereka adalah nomor 1 di Asia. Baik, terima kasih Bung Joy atas diskusinya malam hari ini. Kita doakan semoga nanti timnas Garuda bisa memberikan hasil yang terbaik dalam pertandingan melawan Jepang. Terima kasih, salam sehat Bung Joy.